God Stop Agent. Selamat datang di Eagle Kids Online Service. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk beribadah? Pasti dong udah siap. Lihat tuh semuanya udah pada ganteng, udah cantik. Aku yakin pasti sudah siap semuanya. Yeay, tidak sabar untuk segera memulainya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siap. Oke, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah online. Kami mau siapkan hati kami rindu untuk memuji, menyembah dan bersuka cita bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angela, sebelum kita lanjut berkeliling, bagaimana kalau kita main games lebih dahulu? Menarik Angelo. Oke, boleh. Tapi kita main games apa? Oke, gamesnya adalah kita akan tebak karakter emo. Kalian tebak itu karakter Natal apa? Nanti di layar akan muncul emo-emo yang kemudian digabungkan akan menjadi suatu karakter Natal. Oh iya. Oke, siap. Kalian tebaknya pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nah, ini emo yang pertama. Itu apa ya adik-adik? Itu apa ya Angela? Gambar sayur ya Angelo? Bukan, itu ginger. Oh, terus yang kedua itu yang kotak-kotak itu apa Angelo? Kayak itu mushroom atau bread ya Angela? Kayaknya bread deh. Oh, itu bread. Terus yang terakhir apa Angela? Itu ada gambar seorang laki-laki, terus dia lagi senyum. Oh, itu man. Oh. Berarti kalau kita gabungin jadi apa ya itu karakternya Angela? Okay. Adik-adik bisa tebak nggak? Kita tebak sama-sama ya. Okay. 1, 2, 3. Gingerbread Man. Wah. Sekarang lanjut gambar yang kedua ya Angela. Oke, gambar yang kedua. Itu ada 2 emot. Yang pertama kayak ada rainbow, kayak ada pelangi, ada hujan sama payung. Terus yang kedua ada binatang. Itu binatang apa Kak Angelo? Itu binatang apa ya Angela? Itu deer. Deer ya? Oh, aku tahu. Berarti kalau digabungin jadi apa Angela? Jawabannya adalah reindeer. Wah. Adik-adik masih semangat semua. Sekarang kita lanjut emo yang ketiga. Let's go. Itu kira-kira apa Angela? Lollipop ya? Itu kayak kipas angin Angelo. Kipas angin? Warna merah tapi. Bukan, itu candy Angela. Terus sebelahnya apa ya? Itu kayak baterai ya Angelo. Baterai ya? Bukan, itu kayak kotak gitu, Ken. Berarti kalau digabungin apa ya Angela? Kita tebak sama-sama yuk. Oke, adik-adik di rumah juga tebak ya. 1, 2, 3. Candy cane. Wah, pintar-pintar semua. Lanjut yuk emo yang keempat. Nah, yang keempat itu ada gambar yang kayak ada di AC ya Angelo. Oh, warna itu biru. Yang cool-cool gitu ya Angela? Yang cool-cool. Terus ada gambar pria yang kayak tadi. Oh, yang man. Oke. Oh iya. Tahu. Oke, sekarang kita langsung ke jawabannya aja. Dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, Angela. 2, 3. Snowman. Wah, sekarang lanjut ke emo yang kelima. Itu kata-kata jin. Jin, warna merah. Terus yang emo kedua itu kan lawannya yang tadi man ya? Jadi kan man, terus yang ini woman dong. Oh, woman. Oke. Terus yang ketiga emonya ada bell. Bell. Oh. Berarti kalau digabungin apa ya Angela? Adik-adik di rumah pada tahu. Yuk sama-sama kita tebak ya. Oke. 1, 2, 3. Jingle bell. Wah, seru sekali ya Angelo gamesnya. Yaudah, sekarang saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama. Setuju. Ayo kita memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Let's go. Yeay. Hi kids, I got love, you got love. Let's dance together, come on, follow us, okay? Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved.
mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Sama-sama kita melompat. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Sekali lagi dari awal, mari kita nyanyikan bersama. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku, untuk generasiku. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu Tuhan lu dengarkanmu. Sekali lagi keluar. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Mari melompat bersama-sama. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasih seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Haleluya, bisa firman Tuhan. Chelsea, daripada mainan HP terus, lebih baik bantuin mama dekor rumah ini dan juga pohon Natal. Menghias rumah? Wah, Iya, mama juga barusan beli hiasan Natal yang baru untuk mendekor rumah ini. wah, bagus sekali, Ma. Aku sudah tidak sabar menghias pohon Natal dan menghias rumah ini dengan ornamen Natal. Iya, tapi mama ambil dulu ya ornamen yang lama di gudang. Hati-hati dengan ornamen yang baru ini, jangan sampai pecah ya, Chels. Oke, Ma. Sebelum dipasang, aku foto dulu ah. Aduh, pecah. Aduh, pecah. Gimana ini? Aku tidak sengaja. Apa yang harus aku lakukan? Nah, lengkap sudah hiasan Natalnya. Sekarang waktunya kita menghias rumah. Ma, Chelsea lapar. Gimana kalau kita makan dulu sebelum menghias rumah? Chelsea udah lapar. Jam berapa ini? Tapi oke, kita makan dulu terus kita dekor rumah ini sampai selesai. Yuk makan, Chelsea. Aduh, gimana ini? Mama pasti marah. Ini baru dan belum dipakai.
tapi sudah aku pecahkan. Mama sudah selesai cuci piring. Sekarang waktunya kita mendekor rumah. Chelsea kenapa kok diam aja? Bukannya tadi Chelsea semangat sekali mau mendekor rumah? Ma, maafkan Chelsea ya, Ma. Tadi Chelsea tidak sengaja memecahkan hiasan Natal yang baru Mama beli. Oh, ini yang membuat kamu dari tadi diam saja dan sedih. Sebenarnya Mama sudah tahu waktu tadi kamu sembunyiin di bawah sofa, tapi Mama menunggu kamu mengakuinya sendiri. Iya, Ma. Maafkan Chelsea ya, Ma. Chelsea tidak sengaja. Iya, Mama tidak marah kok. Lagian kan Chelsea nggak sengaja. Dan juga Chelsea sudah mengakuinya dan juga minta maaf. Sudah, tidak apa-apa, jangan sedih lagi ya, Chelsea. Wah, terima kasih ya, Ma. Iya, Mama seneng sekali Chelsea mau mengakui kesalahannya Chelsea. Pasti rasanya beda kan setelah Chelsea mengakuinya? Iya, Ma. Lega rasanya setelah mengaku pada Mama dan Mama memaafkanku. I feel the joy of being forgiven. Oke, yuk kita lanjutin mendekor rumah ini dengan hiasan Natal yang lain. Ayo. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindukan hadirat kasih Tuhan dan menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sekali lagi, dengan segenap hati kita. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu
Shalom adik-adik, senang sekali berjumpa dengan kalian. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, kita siapkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa online service, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berikan hati yang siap dan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aduh. Kok mama yang telepon ya? Mama kayaknya tahu deh, tadi aku tuh kan habis ambil uang belanjanya mama. Mungkin mama mau pakai sekarang terus dia lihat kok uangnya hilang. Aduh, uang yang aku ambil tadi, aduh gimana ini ya, diangkat nggak ya? Aku pura-pura nggak tahu aja deh. Aduh nggak tahu, pura-pura nggak tahu aja deh. Adakah dari kalian yang mengalami kejadian seperti ini? Ketika kita melakukan kesalahan, rasanya pingin menghindar. Rasanya kayak mau ketemu orang itu kayak nggak bisa gitu. Kayak kita dia ada merasa bersalah. Aduh, nanti kalau orang ini ketahui, kira-kira dia marah nggak ya? Aduh, aku ini sudah nggak jujur. Kalau nanti ada yang tahu, nanti gimana ya? Rasanya tuh pingin menyembunyikan gitu adik-adik. Nah, adik-adik tahu, Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, hati ini pasti ada yang nggak tenang. Rasanya seperti ada deg-degan gitu adik-adik, ada yang menegur. Itu adalah Roh Kudus adik-adik. Makanya setiap kali kita melakukan kesalahan, pasti kita ini nggak tenang. Karena tuh Roh Kudus itu mau mengingatkan kita. Supaya kita ini sadar dan tidak melakukan kesalahan kita lagi. Tuhan Yesus itu pingin ketika kita ini melakukan kesalahan, kita ini justru bukan menghindar. Karena tidak ada gunanya adik-adik kita menyembunyikannya. Tuhan Yesus pasti tahu. Tapi apa yang Tuhan Yesus pingin? Tuhan Yesus pingin ketika kita melakukan kesalahan, apakah itu tidak sengaja ataupun adik-adik sengaja, Tuhan Yesus itu mau kita tuh dekat kepada Tuhan, bukan justru menjauh. Di dalam Alkitab ada diceritakan pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh orang jahat ketika dia disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa ya yang dialami? Adik-adik penasaran? Kita sama-sama dengarkan Bible Story berikut ini ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia disalib di antara dua orang penjahat. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak yang berdiri dan melihat Tuhan Yesus mengejek dia. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para prajurit pun mengolok-olok Tuhan Yesus. Jika kamu adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus juga mengejek dia. Bukankah kamu adalah Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang lagi menegur dia dan membela Tuhan Yesus. Tidakkah kamu takut akan Allah? Karena kita menerima hukuman yang sama dengan dia? Kita memang pantas dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan kejahatan kita. Tetapi orang ini, dia tidak berbuat kesalahan. Lalu ia berkata lagi, Tuhan Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, kamu akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Orang itu sudah diampuni dari segala dosa yang telah diperbuatnya. Sekarang, hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, karena dia telah menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan firman. Kakak merasa orang jahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus itu beruntung loh. Hah? Apanya yang beruntung kak? Disalibkan gak enak. Iya, tapi justru ketika dia disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, saat itu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami sukacita pengampunan. Kok bisa? Iya, karena orang jahat itu ketika melihat Tuhan Yesus, dia merasa bahwa Tuhan Yesus itu gak bersalah. Dia bukan orang yang bersalah, tapi dia melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja. Dan saat itu orang jahat itu sangat merasa tidak layak. Dia merasa begitu berdosa, aduh aku ini punya kesalahan yang sudah gak bisa diampuni lagi. Aku ini sudah melakukan kesalahan yang besar sekali. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia melihat sebuah pengharapan. Orang jahat itu berkata kepada Tuhan, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dan apa yang menjadi respon Tuhan? Tuhan saat itu dengan penuh kasih, Tuhan menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Loh kak, kok Tuhan Yesus bilang saat ini juga bersama-sama dengan aku di Firdaus? Bukannya dia itu sedang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan di Golgota? Iya adik-adik. Tapi maksud Tuhan adalah karena orang jahat itu mengakui dan meminta ampun akan kesalahannya, dia sadar akan dosanya. Tuhan Yesus segera saat itu juga dia mengampuni kesalahan orang itu. Dia mengampuni dosanya. Dan maksud Tuhan, saat ini engkau bersama dengan aku di Firdaus adalah Tuhan Yesus menerima orang jahat itu bersama-sama untuk masuk ke surga. Wow, kalau kita bayangkan ya adik-adik, seharusnya orang jahat itu pasti sudah ketakutan. Adik-adik tahu, dulu, ya sekarang mungkin sudah tidak ada penghukuman di salib itu. Tapi di zaman dulu penghukuman salib itu lebih besar lagi daripada di penjara adik-adik. Itu sudah hukuman yang sangat berat. Itu ditujukan untuk orang-orang yang memang dosanya itu besar sekali. Jadi orang jahat ini seharusnya sudah mikir, aku sudah gak ada yang bisa mengampuni lagi. Aku ini orang yang gak layak, aku ini orang yang sangat berdosa. Aku sudah gak bisa apa-apa lagi. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami sukacita pengampunan itu. Iya, ada kasih pengampunan adik-adik. Dan ada sukacita di dalam pengampunan. Let's say together, I feel the joy of being forgiven. Sekali lagi kita katakan ya, I feel the joy of being forgiven. Seperti kita ini ya adik-adik, ketika di dalam keseharian kita pasti tidak terlepas dari kesalahan. Entah itu kita marah-marah, atau mungkin kita egois, atau mungkin kita ini bertengkar, gak taat. Banyak hal, entah itu yang kita sengaja ataupun tidak. Apalagi kalau kesalahan itu diulang berkali-kali. Rasanya pasti perasaan itu semakin lama semakin menumpuk. Rasanya kita ini kayak, aduh aku ini kok kayaknya paling buruk dari teman-temanku. Saudaraku gak seperti itu. Dia orangnya baik, kalau aku ini suka bohong, dikit-dikit bohong. Terus aku ini suka marah. Nanti kalau aku diminta tolong sama mama, aku juga marah. Nanti kalau mama bilang gini, aku mesti selalu bertengkar sama mama. Nanti sama temen juga bertengkar, sama saudara bertengkar. Rasanya kita ini kalau semakin banyak perasaan bersalah, kita semakin kayak gak enak gitu. Tapi tahukah adik-adik, bahwa di dalam perasaan bersalah itu kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini mungkin bisa melakukan kesalahan,
Tapi percayalah adik-adik, ketika kita belajar untuk jujur, kita mengakui kesalahan, ada sukacita di dalam pengampunan Tuhan. Seperti ketika kakak ingat nih, seperti ketika kakak suatu hari pernah pergi dengan teman-teman bersama-sama nih, rame-rame nih, asik-asik. Kakak pernah naik ke gunung. Waktu itu kakak nggak tahu kalau perjalanannya itu jauh sekali. Awalnya bawa tas ransel segini ini nggak apa-apa, adik-adik, kakak kuat. Tapi waktu jalan, ternyata adik-adik tahu berapa lama? 4 jam adik-adik. Bayangkan ransel yang berat sekali ini, isinya itu lebih berat lagi daripada buku-bukunya adik-adik. Biasanya kalau sekolah, ini isinya itu baju, aqua yang besar sekali, yang gede, paling gede itu loh adik-adik. Terus isinya lagi apa, semua peralatan-peralatan itu ada di sini semua. Makanan di sini semua. Bayangkan adik-adik, berat sekali kan. Kalau mungkin adik-adik bawanya ini cuma bentar, pasti masih kuat. Tapi kalau sampai 4 jam adik-adik, aduh capek sekali, apalagi harus berjalan lagi. Dan waktu kakak sudah sampai di tempatnya, kakak segera letakkan, aduh capek sekali. Tapi waktu kakak sudah taruh itu ranselnya, kakak rasanya lega. Rasanya itu bebannya itu sudah lepas. Sudah enak, langsung kakak akhirnya bisa menikmati pemandangan. Nah, itu sama seperti beban dosa. Ketika kita melakukan kesalahan itu mungkin bohong sekali, marah-marah cuma sekali, nanti 2 kali, 3 kali. Terus adik-adik pendam itu kesalahannya, disembunyikan, gak diceritakan karena takut, malu orang-orang tahu. Lama-lama beban itu akan menjadi besar. Dan bayangkan kalau adik-adik bawa beban itu kemana-mana. Waktu tidur dibawa, waktu mau sekolah dibawa, waktu mandi dibawa. Bayangkan adik-adik, beban dosa yang adik-adik simpan terus itu semakin lama semakin besar dan adik-adik pasti capek. Adik-adik perlu tahu bahwa seperti ilustrasi tadi, tas yang berat itu adalah seperti beban dosa kita. Tapi percayalah adik-adik, bahwa Tuhan itu membebaskan dosa kita. Tuhan itu datang ke dunia, Dia mau menebus dosa kita. Tuhan Yesus itu mengasihi kita adik-adik. Dia mau mengampuni kita. Percayalah, ketika kita melakukan kesalahan, bukan dengan menghindar, bukan dengan kita menyembunyikannya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu mengampuni kita. Dan Tuhan Yesus itu justru senang ketika adik-adik itu berani untuk mengakui kesalahan. Tuhan Yesus mengampuni kalian. Ada kasih dan pengampunan, ada kasih dan sukacita di dalam pengampunan adik-adik. Let's say together, I feel the joy of being forgiven. Dan kalau kita sudah mengakui, kalau adik-adik ini sudah mengakui kesalahan adik-adik, ingat bahwa iblis tidak bisa mengintimidasi kalian. Ada yang mungkin kalian pernah mengalami gini gak? Ketika adik-adik sudah mengakui, menyesal, iya aku ini kok gini ya. Aku sudah marah-marah kok, aku ini rasanya gak sopan, gak hormat sama mama. Atau aku sudah bohong. Lalu adik-adik mau minta maaf, Tuhan ampuni. Dan waktu itu adik-adik sudah tenang kan? Tapi tiba-tiba ketika adik-adik melakukannya lagi, waktu itu adik-adik mungkin gak sengaja. Tiba-tiba ada kata-kata, kamu ini anak Tuhan. Tapi kamu ini melakukan hal yang gak benar. Kamu ini gak layak. Kamu tuh dibanding temenmu itu gak ada apa-apanya. Saudaramu tuh lebih pintar, lebih benar dari kamu. Kalau kamu tuh selalu melakukan kesalahan. Jangan pernah percaya kata-kata itu adik-adik.
kita harus percaya bahwa kalau kita sudah menerima pengampunan itu, kita sudah benar-benar diampuni di dalam Tuhan. Jadi ketika adik-adik mungkin mempunyai pikiran-pikiran negatif itu, langsung katakan, tidak, aku percaya aku telah menerima sukacita pengampunan itu. Aku percaya aku sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah tidak ada kata-kata lagi yang intimidasi. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah mengungkit-ungkit. Tapi kita juga harus sadar ya, kalau kita sudah tahu, oh Tuhan Yesus tuh bisa mengampuni. Tapi jangan diulang-ulang adik-adik. Kalau sudah tahu kalau itu salah, adik-adik tahu itu adalah perbuatan yang tidak benar. Stop. Jangan diulangi lagi. Kalau sudah minta ampun, sudah jangan diulangi lagi. Karena Tuhan itu mengasihi adik-adik. Dan Dia mau kita menjadi anak Tuhan yang baik. Kita mau sama-sama buka di dalam Roma 4 ayat 7a. Jadi yang punya Alkitab kita bisa buka bersama-sama. Roma 4 ayat 7a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Sekali lagi kita sama-sama katakan. Roma 4 ayat 7a. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Iya. Kalau di dalam firman Tuhan sudah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mengalami pengampunan Tuhan ini tuh, berarti Tuhan Yesus itu memang benar-benar mau kita itu hidup di dalam kemenangan. Tuhan Yesus mau kita merasakan sukacita di dalam pengampunan itu. Ketika kita sudah diampuni adik-adik, kita itu sudah bebas, rasanya itu sudah bebas. Tidak ada yang mengintimidasi kita lagi. Sudah ada beban itu yang seperti belenggu yang terlepas. Sudah jangan diingat-ingat lagi. Tuhan Yesus itu mau kita tuh benar-benar mengalami kemenangan dan kita bebas dari perasaan bersalah itu. Biarlah kita benar-benar mengalami sukacita di dalam pengampunan Tuhan. I feel the joy of being forgiven. Adik-adik, Tuhan Yesus karena sangat-sangat mengasihi kita, Dia sudah lahir di dalam dunia ini. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia mau kita menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang menang dari dosa. Dalam sehari-hari kita menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus pingin itu Tuhan. Tuhan Yesus itu benar-benar pingin ketika kita ini menjadi anak Tuhan. Kita ini sudah hidup di dalam pengampunan Tuhan. Jadi, kalau sampai hari ini, mungkin adik-adik ada yang mengalami, ada yang masih aku sembunyikan. Adakah di antara adik-adik yang mungkin sekarang ini sedang menyembunyikan sesuatu, pelanggaran, entah itu apa, atau mungkin adik-adik itu sering melakukan kesalahan, dan adik-adik tahu itu kesalahan yang seharusnya nggak dilakukan, tapi adik-adik terus mengulanginya lagi. Adik-adik mau berubah. Adik-adik mau berubah, adik-adik mau mengakui di hadapan Tuhan apa yang menjadi kesalahan adik-adik. Kalau memang adik-adik ada, kita mau taruh tangan kita di dada. Ambil waktu sejenak ini, kita sama-sama katakan kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar. Tuhan mau mendengar adik-adik. Katakan. Percayalah ketika kita menyampaikan ke Tuhan, pasti ada perasaan bebas. Pasti ada perasaan lega. Selama ini yang mungkin adik-adik takutkan. Kalau aku ngomong, aku malu. Aku malu karena kesalahanku. Aku takut kalau sampai ada orang yang tahu, pasti aku dimarahi. Tidak.
Tuhan Yesus mengasihi kalian adik-adik. Tuhan Yesus mau kita datang dan mengalami sukacita pengampunan itu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak, but he is strong. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. Taulah adik-adik bahwa Tuhan sangat rindu kita datang dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus. Kita mau katakan kepada Tuhan, apapun yang menjadi ketakutan kalian, yang selama ini mungkin disembunyikan, Tuhan Yesus mengampuni kalian adik-adik. Tuhan Yesus ingin memeluk kalian. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Thank you, Jesus. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Katakan dengan iman, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me. Bible tells me so. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahir di dalam dunia ini. Engkau mengasihi kami. Engkau lahir sebagai manusia dan menebus setiap dosa kami. Kami tahu kami mungkin gak layak ya Tuhan. Kami tahu kesalahan kami begitu banyak. Bahkan kami masih kadang walaupun sudah minta ampun, kami masih mengulangi lagi ya Tuhan. Tapi Engkau masih sabar, Engkau selalu mengampuni. Engkau selalu merangkul kami Tuhan. Terima kasih. Ajari kami ya Tuhan, sebagai anak Tuhan yang mau belajar taat. Biar Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami ya Tuhan. Ketika kami merasa enggak layak, kami disadarkan bahwa kami ini anak Tuhan yang mau hidup dalam kemenangan. Walaupun mungkin hari ini kami jatuh dalam dosa, kami mau bangkit lagi Tuhan.
Kami mau jadi anak Tuhan yang hidup di dalam kemenangan, yang mau terus hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, menjadi berkat buat orang banyak ya Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus for your love. I feel the joy of being forgiven. Thank you Lord. Thank you Lord. Amin. Adik-adik boleh angkat tangan, kita mau terima doa berkat. Terimalah sukacita, damai sejahtera, penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hiduplah sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Jangan lihat masa lalu kita, tapi hiduplah sebagai anak-anak terang yang menjadi berkat bagi orang banyak, bagi orang di sekitar kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Hai, yuk kita mau sama-sama hari ini akan membuat Rudolf atau rusa. Ya, siapkan dulu kertas warna coklat muda dan coklat tua. Lalu di sini kakak akan menggunakan dominan di kertas yang coklat muda, ya. Nah, kita akan mulai dulu untuk menggambar-gambar bagian badan daripada rusa. Ya, caranya buat garis dulu, kira-kira 2 cm, sebanyak 2 lembar. Ya, kita buat 2 biji maksudnya ya. Nih. Oke, 1, 2. Kita akan mulai dengan menggambar-gambar dulu ya, nanti baru potong memotong ya. Lalu kita akan membuat wajahnya. Dengan bulat seperti ini, kira-kira 5-6 cm. Ini ya garis tengahnya. Lalu kita membuat telinganya dengan berbentuk oval. Ini sebanyak 2. Oke, kalau sudah kita membuat tanduknya cukup gampang seperti membuat karang ya. Ini dan buat 2 ya. Oke. Ini lalu kita akan buat tangan dan kakinya. Nah, caranya cukup mudah, bentuk seperti ubah atau huruf U terbalik ya. Nih, oke, satu lagi untuk bagian kaki ya. Untuk ukurannya kira-kira di sini kira-kira 6 sampai 6,5 cm ya. Jadi disesuaikan dengan kepalanya. Lalu kita akan potong semuanya menjadi seperti ini. Wow ya. Nih. Lalu kita akan mulai dulu. Di sini kakak sudah menempelkan wajahnya dengan menggunakan mata boneka, atau kalau mau digambar juga boleh ya. Lalu ada pom-pom di sini, lalu gambar mulutnya ya. Nih sudah siap untuk wajahnya. Kita akan membuat memberi ini tanduknya di sini. Oke, kita akan tempelkan tanduknya. Nih, yang sisi kanan ya. Lalu telinganya di bagian samping sini, bawahnya tanduk ya. Satu lagi, tempelkan ke bagian sini. Oke, lalu kita akan membuat badannya.
Nah, ini caranya ya. Tadi pakai 2 lembar kertas panjang seperti ini, 2 cm kira-kira lebarnya. Lalu kita akan buat seperti cross ya. Nih ya, tempelkan dulu. Lalu kita akan lipat-lipat. Nih ya, terus dilipat terus sampai selesai, sampai habis kertasnya. Ya, jadilah seperti ini. Wow, ya. Lalu tempelkan double tape atau lem. Mulai kita sambungkan ke tangan dan kakinya. Ya, ini caranya. Kita sambungkan ke sini. Oke. Lalu kita tempelkan lagi. Nih, pas di tengah ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan tempelkan. Oh, ini dulu ya, dilipat dulu aja ya. Dilipat dulu bagian kakinya. Dilipat. Nih, di belakang juga diberi lipatan. Supaya apa? Supaya bisa berdiri rusanya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan tempelkan di sini, ya. Lalu nanti kita akan tuliskan big message kita, ya. Dan jadilah seperti ini. Ya, big message kita apa? Forgiven, ya. Kita sama-sama tuliskan big message-nya di tengah sini. Dan jadi deh Rudolf kita. Kalian bisa pakai buat hiasan atau apapun. Jadilah Rudolf kita. See you and God bless you. Wah, ternyata Mama tidak marah dengan Chelsea. Meskipun Chelsea sudah merusak hiasan Natal yang baru saja Mama beli. Iya, soalnya Chelsea udah mengakui dan Mama memaafkan. Jadi Chelsea merasa sukacita karena sudah diampuni. Nah, adik-adik di rumah, kalau misalnya kita punya kesalahan, kita harus mengakui ya. I feel the joy of being forgiven. Sekali lagi ya, ikuti aku. I feel the joy of being forgiven. Wah, aku sudah tidak sabar nih Angela. Kira-kira minggu depan siapa lagi nih yang akan kita kunjungi? Iya, aku juga udah gak sabar. Penasaran kan nih adik-adik di rumah? Kalau begitu, sampai jumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you.